Coba bayangkan, kalau suatu hari pekerjaan kita bisa digantikan oleh mesin, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan kehilangan pekerjaan atau justru menemukan peluang baru? Nah, hari ini kami akan membahas tentang transisi tenaga kerja di era otomatisasi, sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak dulu dan akan terus berkembang di masa depan. Pada presentasi kali ini berjudul Pekerjaan Hilang, Pekerjaan Didapat, Transisi Tenaga Kerja di Era Otomatisasi. Fokus utamanya adalah mempelajari pelajaran dari sejarah untuk memahami dampak otomatisasi masa depan terhadap tenaga kerja. Nah, coba perhatikan di slide ini. Pertanian yang mendominasi di tahun 1850-an, sekarang banding sama yang biru dan hijau. Sektor jasa dan profesional ini bukti nyata tenaga kerja bisa beradaptasi. Jadi, poin paling krusialnya walaupun ada beberapa pekerjaan yang hilang, teknologi itu malah membuka permintaan baru, industri baru, bahkan jenis-jenis kerjaan yang dulu gak pernah kebayang lama sekali. Pada slide kedua, teknologi PC terbukti menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang hilang, dengan 19,3 juta pekerjaan baru dan 3,5 juta yang berkurang, sehingga menghasilkan sekitar 15,8 juta kerjaan bersih. Contoh pekerjaan yang hilang antara lain pengetik, sekretaris, dan staf. Pada slide ketiga dijelaskan dengan contoh Ford Model T. Jadi, penggunaan jalur perakitan bikin produktivitas naik dari sekitar 8 jadi 25 unit per pekerja. Harga turun dari 900 ke 440 dan akhirnya permintaan meningkat sehingga jumlah karyawan juga ikut bertambah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kehadiran komputer mungkin mengurangi peran analisis tradisional, namun justru mengadakan jumlah pekerjaan di bidang analisis data secara total menjadi 1,9 juta pada 2015. Pada slide ini mungkin kita bertanya-tanya bagaimana cara menghitung resiko pekerjaan ini. Jadi begini, kami tidak melihat pekerjaan sebagai satu paket utuh yang hilang, tapi kami membedahnya menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Contohnya seorang penjual retail, pekerjaannya bukan cuma jualan, tapi ada aktivitas menyapa pelanggan, memproses transaksi, sampai membersihkan area kerja. Kami meneliti sekitar 800 jenis pekerjaan dan memecahnya menjadi 2000 aktivitas untuk melihat mana yang bisa dikerjakan mesin dan mana yang tidak. Lalu, apa saja yang paling gampang diambil alih mesin? Nah, hasilnya cukup jelas. Ada 3 hal yang paling disukai oleh mesin atau robot. Yang pertama, aktivitas fisik yang teratur. Potensinya 81%. Yang kedua, pemrosesan data. Potensinya sekitar 69%. Yang ketiga, pengumpulan data. Potensinya sekitar 64%. Tapi tenang, ada hal-hal yang sulit sekali ditiru mesin, yaitu mengelola orang, memberikan keahlian kreatif atau keputusan penting, dan membangun hubungan dengan orang lain. Kabar baiknya, pekerjaan tidak hilang sepenuhnya. Jangan panik dulu, data menunjukkan kurang dari 5% pekerjaan yang benar-benar bisa digantikan 100% oleh robot, contohnya seperti operator mesin jahit yang aktivitasnya memang sangat berulang. Mayoritas dari kita, sekitar 60% jenis pekerjaan, sebenarnya hanya akan merasakan 30% dari tugas kita berubah menjadi otomatis. Jadi, kita bukan kehilangan pekerjaan, tapi cara kerja kita yang dibantu oleh teknologi. Lalu, sektor mana yang paling terdampak? Dampaknya beda-beda tiap bidang. Yang paling tinggi potensi otomatisasinya adalah sektor perhotelan dan makanan, atau akomodasi, manufaktur dan pertanian. Kenapa? Karena banyak aktivitas di sana yang polanya tetap dan bisa diprediksi. Sebaliknya, sektor pendidikan dan manajemen punya resiko paling rendah karena butuh sentuhan manusia yang tinggi. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa pendidikan adalah tameng terbaik. Ada pola yang menarik di sini. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman kita, semakin aman kita dari otomatisasi. Pekerjaan yang butuh gelar sarjana atau spesialis seperti dokter atau guru punya risiko hanya 22%, sementara pekerjaan yang tidak butuh sekolah menengah punya risiko jauh lebih tinggi, sekitar 78%. Proyeksi masa depan tahun 2030.
Ini adalah bagian penutup yang menunjukkan skala perubahan di berbagai negara. Skenario adopsi cepat. Jika teknologi diadopsi dengan sangat cepat, pada tahun 2030, otomatisasi bisa menggantikan hingga 47% jam kerja di Amerika Serikat. Perbandingan negara maju dengan upah tinggi seperti Jepang 54% dan Jerman 48% memiliki potensi otomatisasi yang lebih besar karena dorongan efisiensi biaya. Sementara negara seperti India 19% memiliki potensi lebih rendah untuk saat ini karena faktor biaya tenaga kerja manusia yang masih kompetitif. Skenario titik tengah, secara rata-rata global, sekitar 9% hingga 28% jam kerja akan terotomatisasi di berbagai negara pada tahun 2030. Kesimpulannya, otomatisasi bukanlah akhir dari lapangan kerja, melainkan sebuah transisi. Kunci menghadapi tahun 2030 adalah terus beradaptasi dan meningkatkan keahlian unik manusia agar tetap relevan di tengah perubahan industri.